Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifil Masud dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan membahas tentang dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial, khususnya terkait institusi hukum. Kita akan mengkaji bagaimana wakaf diatur dalam kompilasi hukum Islam atau WHI dan kompilasi hukum ekonomi syariah atau HAS, serta bagaimana kedua regulasi ini merespon kebutuhan zaman. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah mengakar dalam tradisi umat Islam selama berabad-abad. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata wakafah yang berarti menahan atau berhenti. Dalam konteks syariah, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Institusi wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan. Namun seiring perkembangan zaman, konsep wakaf tradisional menghadapi tantangan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Di dalam kompilasi hukum Islam dan regulasi wakaf komisioner, kompilasi hukum Islam yang ditetapkan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mencantumkan pengaturan wakaf dalam buku 3 pasal 215 sampai 229. Dalam kompilasi hukum Islam mengadopsi konsep wakaf klasik dengan karakteristik sebagai berikut. Di sini kita melanjutkan definisi dan prinsip dasar. KHI mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu karakteristik wakaf dalam KHI. Yang pertama yaitu sifat kekal dan tidak dapat diperjualbelikan. Dan yang nomor 2 harus berupa benda tidak bergerak. Dan yang nomor 4 pengelola melalui nazir yang dituntut. Dan yang terakhir pertunjukan harus jelas dan sesuai syariah. Dan yang nomor 2 yaitu keterbatasan pendekatan KHI. Pengaturan wakaf dalam KHI masih bersifat konvensional dan belum mengakomodasi perkembangan ekonomi modern. Fokus utama masih pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, belum menyentuh instrumen keuangan syariah yang berkembang besar. Yaitu tentang pembahasan kedua yaitu di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan inovasi wakaf modern. Kompilasi hukum ekonomi syariah yang ditetapkan melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 membawa paradigma baru dan pengaturan wakaf. KHS lahir sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi syariah yang memerlukan payung hukum lebih komprehensif. Di sini saya membahas inovasi KHS dalam wakaf. Yang pertama yaitu perluasan objek wakaf. Wakaf uang atau cash wakaf yang kemungkinan partisipasi masyarakat luas. Wakaf saham dan surat berharga syariah. Wakaf hak kekayaan intelektual dan wakaf manfaat dan jasa. Dan yang kedua yaitu fleksibilitas pengelolaan, yaitu konsep ibtidal atau penggantian harta wakaf dengan syarat ketat, profesional lazim melalui badan hukum, dan investasi hasil wakaf untuk aplikasi manfaat. Dan yang terakhir nomor 3 yaitu integrasi dengan sistem keuangan syariah, keterkaitan dengan lembaga keuangan syariah, penggunaan instrumen investasi, tasbari dan aktualitas pengelolaan. Dan yang bagian ketiga yaitu analisis perubahan sosial dan respon ekom. Perbedaan mendasar antara KHI dan KHS
dalam mengatur wakaf menjaminkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial, yaitu faktor-faktor perubahan. Yang pertama, transformasi ekonomi, yang kedua perubahan sosial masyarakat, dan yang ketiga tantangan kontemporer. Di sini saya menjelaskan dampak positif evolusi regulasi wakaf. Yang pertama yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, yang kedua optimalisasi manfaat ekonomi, yang ketiga penguatan instruksi hukum. Sekian penjelasan presentasi dari kami. Saya pribadi sendiri mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ucap kata maupun tingkah laku yang kurang sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.